Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirjanti Rashid dari kelompok 2 Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan fisik teknologi dan perubahan sikap dalam pembangunan. Nah, yang pertama itu perubahan fisik teknologi. Perubahan fisik teknologi ini relatif lebih mudah kita amati. Contohnya, perubahan dari jalan tanah menjadi jalan yang beraspal. Kemudian, dari rumah berdinding bambu atau berdinding kayu menjadi rumah yang berdinding tembok. Kemudian, yang awalnya orang berpergian dengan jalan kaki sekarang lebih praktis karena ada namanya kendaraan bermotor dan bermobil. Kemudian, yang awalnya orang menggunakan pupuk kandang beralih menggunakan pupuk buatan dan sebagainya. Terima kasih. Nah, yang kedua itu perubahan sikap. Perubahan sikap ini relatif lebih sulit kita amati dari perubahan fisik teknologi. Contoh dari perubahan sikap itu, yang awalnya petani berkonsumsi secara berlebihan pada musim panen sehingga ia terjerat utang pada musim pencekik, menjadi petani atau masyarakat yang berorientasi pada jangka panjang dalam berkonsumsi. Kemudian, yang awalnya sikap masyarakat desa kurang responsif terhadap ide-ide perubahan yang ada menjadi lebih responsif. Kemudian, yang awalnya sikap petani yang tadinya segan atau tidak menyekolahkan anaknya menjadi sangat antusias memacu pendidikan anaknya dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni GH dari kelompok 2 ingin memaparkan materi lanjutan dari teman saya tadi. Beberapa contoh empiris menunjukkan bahwa perubahan fisik dan teknologi dapat mempengaruhi perubahan sikap yang lebih mendorong pembangunan. Sebaliknya, perubahan fisik yang tidak didahului dengan perubahan sikap dapat mengakibatkan pembangunan fisik menjadi kurang fungsional. Contoh, suatu masyarakat desa yang terisolasi mengakibatkan cakrawala berpikir masyarakat menjadi sempit. Hal ini akan terus terjadi jika sikap masyarakat akan ide-ide pembangunan yang diperkenalkan dari luar kurang responsif. Dengan hadirnya pembangunan fisik seperti jalan baru yang menghubungkan lokasi tersebut dengan daerah-daerah lain, maka akan membuka isolasi geografis. Keterbukaan daerah ini mengakibatkan mobilitas geografis yang semakin tinggi serta interaksi sosial yang semakin luas, sehingga dapat memperluas cakrawala berpikir masyarakatnya. Yang tadinya masyarakat kurang responsif menjadi lebih responsif lagi. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Rani Fadila ini. Langsung saja lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu perubahan diharapkan terjadi dalam proses pembangunan masyarakat adalah perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di antara aspek tersebut adalah perubahan fisik dan perubahan sikap. Untuk menuju kepada perubahan sikap yang diharapkan dalam proses pembangunan menurut perspektif modernisasi, maka Konjaraningrat mengemukakan beberapa orientasi nilai, yaitu yang pertama, orientasi ke masa depan, seperti bersifat hormat untuk lebih teliti memperhitungkan hidupnya di masa depan. Yang kedua, yaitu lebih menilai tinggi hasrat eksplorasi untuk mempertinggi kapasitas berinovasi. Yang ketiga, lebih menilai tinggi ke arah achievement dari karya. Keempat, menilai tinggi mentalitas berusaha atas kemampuan sendiri, percaya diri sendiri, berdisiplin, dan berani bertanggung jawab. Baik, saya Putri Handayani akan melanjutkan materi selanjutnya. Ada 3 bentuk tanggapan masyarakat terhadap ide pembangunan yang diperkenalkan, yaitu yang pertama, complaints, maksudnya sikap dan tanggapan masyarakat yang seolah-olah positif dan responsif terhadap pembangunan, tapi sebetulnya didorong oleh hasrat
memanfaatkan kesempatan yang ada di balik ide atau program pembangunan tersebut. Contoh, masyarakat desa yang antusias membangun berbagai objek dalam rangka lomba desa, yang semata-mata didorong oleh hasrat untuk menang lomba dan memperoleh hadiah. Yang kedua yaitu identification, adalah sikap dan tanggapan masyarakat yang seolah-olah positif terhadap suatu program pembangunan, tetapi sebetulnya didorong oleh kecenderungan masyarakat untuk mengidentifikasi sikap dan perilakunya dengan sikap dan perilaku tokoh-tokoh yang dihormati. Selanjutnya yaitu institutionalization, adalah sikap dan tanggapan masyarakat yang positif dan responsif terhadap objek pembangunan karena didasari pemahaman dan kesadaran akan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslimah. Di sini saya akan menyampaikan beberapa faktor yang dapat menghalangi terjadinya perubahan yang dikemukakan oleh Surjono Sukanto. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Ketiga, sikap masyarakat yang sangat tradisional. 4. Adanya kepentingan-kepentingan yang sudah tertanam dengan sangat kuat. 5. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. 6. Prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. 7. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. 8. Adat atau kebiasaan. Dan yang terakhir, suatu orientasi nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin dapat diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah. Saya akan memaparkan sebuah materi. Keberhasilan pembangunan ditentukan dari bagaimana manfaat yang ditimbulkan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Walaupun pertumbuhan ekonomi sudah meningkat secara signifikan, tetapi pembangunan belum dikatakan berhasil apabila kue pertumbuhan tersebut tidak dapat didistribusikan secara merata kepada berbagai lapisan masyarakat. Apabila kenaikan GNP tidak disertai dengan pemerataan, maka pertumbuhan ekonomi justru akan menghasilkan kesenjangan yang semakin tajam dalam masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Taufikur Rahman dari kelompok 2 ingin melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh kelompok saya, yaitu perspektif People Center Development berpendapat agar lapisan bawah dapat terpenuhi kebutuhannya sehingga taraf hidupnya meningkat, maka digunakan sarana melalui pemberdayaan masyarakat. Hal ini didasarkan anggapan bahwa penyebab utama rendahnya taraf hidup khususnya lapisan bawah adalah karena ketidakberdayaannya. Kondisi ketidakberdayaan yang sudah berlangsung cukup panjang dapat mengakibatkan semacam komplikasi sehingga bersifat multidimensi dan saling memengaruhi. Oleh sebab itu, pemberdayaan yang dilakukan juga meliputi berbagai dimensi yang terkait baik pemberdayaan politik, ekonomi, sosial, maupun psikologis. Perkenalkan, nama saya Saddam Taruna dari kelompok 2. Lanjutan materi berikutnya, pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut berpartisipasi.